Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si ngantuk sebagian ya. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah kembali. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, intisari dari Al-Quran, ibu Quran, induk Quran. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, diberikan cahayanya, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa menjalankan taat sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita berkumpul nanti bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir surah Al-Ikhlas ya, sudah dulu ya, 2 bulan lalu. Bulan lalu membahas tentang mukjizat Al-Quran. Nanti yang pingin filenya nanti di copy aja langsung, nanti saya langsung. Kemarin sempat agak lupa ngirimnya karena ceramah, baca WA lupa. Nah, hari ini kita membahas tentang tauhid. Kita bahas dulu tafsir ayat tentang tauhid. Surah Al-Ikhlas sudah secara umum ya. Ini tentang tauhid yang lebih tinggi. Tauhid yang lebih tinggi dalam arti pemahaman ulama tasawuf mengenal Allahnya. Ketika kita membahas yang lalu tentang Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, katakanlah Allah itu esa, tunggal. Itu mentauhidkan Allah. Kalau bab ini babnya mengenal Allah dan mentauhidkannya ya. Jadi mengenalnya, lebih kepada mengenalnya ya. Salah satu ayat Al-Quran Bapak Ibu yang langsung menyebut Allah itu siapa adalah surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, masalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walam yamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahu linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Terjemahannya, Allah itu adalah, kalau secara tekstual, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah itu cahaya langit dan bumi ya. Nanti kita jelasin kenapa Allah itu menyebut dirinya cahaya langit dan bumi. Terjemah Departemen Agama menyebut, supaya enggak salah paham, dibuat di dalam kurung, Allah itu pemberi atau sumber cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah
seperti lubang di dalam dinding yang tak tembus. Ini dinding ini kita lubangi, tapi nggak sampai tembus dia, nggak sampai bolong, nggak sampai tembus. Nah, masa lalu kan orang buat penerangan seperti itu. Ya, jadi seperti dinding yang nggak tembus, di dalam dinding itu ada pelita besar. Ya. Jadi, dindingnya berlubang, dalam dinding itu ada pelita besar. Nah, pelita itu di dalam kaca. Nah, jadi seperti lampu kan. Pelita itu di dalam kaca. Jadi cahaya pelita itu bisa mantul disebabkan kacanya gitu ya. Seakan-akan bintang-bintang bercahaya, maka dia bercahaya. Bola lampu ini aja ya mirip itulah ya, cuma lampunya nggak seperti itu kan di dalam lubang yang tak tembus kan lampunya. Nah, ketika dia diberikan kaca, dilapisi kaca, jadi lampunya itu cahayanya bisa nerangi kemari, dibantu oleh kacanya itu gitu, lapisannya. Sehingga dia seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak. Nah, ini perumpamaan masa lalu, minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun. Jadi minyak zaitun itu berfungsi salah satu membantu perapian kan, penerangan. Yang tumbuh di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang tidak tumbuh di sebelah yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya. Tak di timur, tak di barat. Yang minyaknya saja, minyak zaitun itu saja kalau kena cahaya hampir-hampir bisa menerangi. Minyak zaitun kalau kita leles ke minyak zaitun ya makin bercahaya, makin terang. Ya. Walaupun tidak disentuh api. Dia bercahaya walaupun nggak ada yang nyentuhnya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini terjemahannya gitu. Bisa dipahami Pak, Bu ya. Jadi seperti lampu itu dalam dinding nggak tembus, kemudian dilapisi kaca, diberikan minyak zaitun dan pelita itu bisa menerangi semuanya. Ya. Nur secara bahasa artinya pemilik cahaya. Cahaya itu bisa ditafsirkan adalah ya nur bukan ditafsirkan cahaya seperti cahaya ini saja gitu, cahaya lampu. Tapi nur itu sebenarnya dimaksudkan adalah pengetahuan gitu ya. Penerang, petunjuk. Jadi nur itu pengetahuan, penerang, petunjuk. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah yang mendapat cahaya, orang yang senantiasa dibimbing petunjuk oleh Allah. Nah, gitu dia Pak ya. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang senantiasa mendapat petunjuk dan dibimbing oleh Allah. Itulah orang paling dekat sama Allah. Maka orang paling dekat sama Allah cirinya apa? Dia nerima wahyu Nabi dan Rasul, terus dapat bimbingan petunjuk dari Allah rohaninya. Di bawahnya sering mendapat ilham petunjuk dari Allah. Ini makom-makom manusia. Ini para wali. Maka para wali itu sering dapat ilham, dia dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mishkat secara bahasa lubang pada dinding yang enggak tembus, tadi disebut sudah. Juzat lampu gantung, lampu teplok terbuat dari kaca atau lilin. Duriyun yang menerangi, berkilat seperti kaca. Kalau Ibnu Abbas, beliau menafsirkan ayat ini, Allahu nurus samawati wal adalah Allah itu pemberi cahaya. Pemberi cahaya
Ya, Allah itulah yang menerangi alam semesta seluruhnya, dan dialah yang memberikan hidayah petunjuk. Dengan apa yang ada di langit dan di bumi sebagai bukti keberadaannya, tanda keesaannya. Maka siapa yang mengambil petunjuk itu, ya, nur tersebut menerangi hatinya dengan petunjuk Allah, maka dia beruntung, bahagia dunia akhirat. Nah, ini maknanya secara bahasa. Adapun maknanya secara hissi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber cahaya, pencipta cahaya, pengatur segalanya, dan segalanya, ya, diatur Allah dengan aturan yang sempurna. Jadi kalau kita lihat alam semesta langit itu, ya, panzur madza tara, coba lihat langit itu, hal tara mim futur, ada enggak di langit itu yang cobel, yang rusak? Ini masjid ini kalau 100 tahun lagi nanti mungkin ada yang bocor, ada yang rusak sedikit, gitu kan? Coba lihat langit itu sudah berapa ribu tahun, atau mungkin sudah miliaran tahun. Ada nggak Bapak lihat yang agak miring dia karena sudah lama dipakai? Ada? Ada yang cobel, sobek dia? Nggak ada. Nah, itulah kehebatan Allah menata alam semesta. Dan langit yang begitu tinggi luas itu nggak ada tiangnya, nggak roboh pula. Udah nggak ada tiang, nggak roboh lagi gitu. Nah, itu kan luar biasa, Pak. Ya. Nah, kalau masjid kita ini nggak ada tiangnya, kita jatuhkan tiang sana, kira-kira apa yang terjadi? Roboh kan? Padahal kecil aja dia. Tapi langit luas, tak bertepi, nggak ada tiangnya. Kok bisa ya? Nggak jatuh-jatuh. Kok bisa ya nggak ada yang robek, nggak ada yang cobel? Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ali mengatakan Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, menyebarkan, menaburkan dan yang hak, sehingga teranglah seluruhnya karena cahayanya. Ya. Ini tafsir Prase. Sebahagian ulama juga memahami masalu nurihi kamishkatim fiha misbah, itu dimaksudkan adalah menjelaskan perumpamaan cahaya Allah yang ada di alam semesta dan Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga disebut dengan nur, cahaya, serta iman. Iman itu juga disebut cahaya, petunjuk, ya, yang memotivasi setiap mukmin, seolah-olah cahaya pelita pada lampu yang berada dalam kaca putih bening, bersinar terang, terletak dalam lubang yang tak tembus cahaya. Ya. Adapun Ubay bin Ka'ab menafsirkan Allah memulai dengan menyebutkan nurnya, kemudian mengatakan perumpamaan nurnya, nur orang beriman. Masalu nurihi, kalau Ubay bin Ka'ab dan Ad-Dihaq menafsirkan nur hati orang beriman. Ini perbedaan-perbedaan sedikit ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita ambil langsung asbabun nuzul ayat ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin cahaya Allah terang tanpa langit? Nah, maka turun ayat ini memberikan perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tafsirnya secara lebih rinci, ya, tadi tafsir bahasa, tafsir Prase, kita ambil beberapa pendapat sahabat. Pertama, tafsir Ibnu Abbas. Beliau mengatakan masalu nurihi kamishkat, yang dimaksud dengan ayat ini adalah kuah. Ya. Allah memberi misal kepada Nabi Muhammad SAW seperti mishkat fiha misbah. Misbah adalah hati Nabi Muhammad, ya. Sedangkan pizuza jatid jujajah, ad-jujajah itu maksudnya adalah dadanya Nabi Muhammad. Jadi misbah itu penerang, itu lampu, itu cahaya Nabi Muhammad, terang benderang, memberikan cahaya, memberikan petunjuk. Sedangkan jujaj, kaca yang dimasukkan dalam Al-Quran itu adalah dadanya. Jadi sodrun, di dalam sodrun itu ada qalbun. Jadi hati Nabi Muhammad ditutupi, diterangi, ditutupi oleh jujat, kaca, ya.
cahaya. Kata beliau, ka'annaha kaukabun durriyun, dan hati Nabi Muhammad itu bercahaya seperti bintang berkilau, artinya menerangi seluruh manusia gitu ya. Hati Nabi Muhammad itu mendapat petunjuk dari Allah sehingga bercahaya dan dia bisa memberikan petunjuk kepada seluruh manusia ya. Tidak disentuh matahari dari timur dan barat, hampir saja Nabi Muhammad memberi penerangan kepada manusia meskipun dia tidak berkata bahwa dia nabi. Walaupun dia tidak ngaku nabi, dia akan memberikan penerangan pada seluruh manusia. Nah, kalau bahasa kita matic ya, auto, berikan penerangan walaupun tidak disebut nabi. Inilah hati Nabi SAW karena dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadi sumber petunjuk, terus mendapat cahaya. Kemudian makna kedua, dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan masalanuhi kamishkat, perumpamaan petunjuk yang ada dalam hati orang beriman. Kalau orang beriman, petunjuk yang ada dalam hatinya adalah seperti minyak zaitun yang bening bercahaya meskipun belum disentuh api, dan jika disentuh api bertambahlah cahayanya. Maka kalau bahasa Nabi itu kan gini Pak, istafta nafsak, mintalah fatwa ke dalam dirimu, ke dalam hatimu. Karena petunjuk itu sebenarnya itu ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau bahasa lainnya, sebenarnya Allah itu mutakalim, berkata-kata, berfirman. Firman petunjuk Allah itu, kata-kata Allah itu ada yang dihunjam ke hati kita, tetapi karena hati kita kotor, kita tak bisa mendengarnya. Ini yang disebut dengan suara hati. Ya, nggak terdengar oleh kita. Kenapa? Karena hijab tadi dari Allah terlalu tebal. Maka kalau dia dibersihkan, dia terang bening benderang, maka kita akan bisa mendapatkan itu sinyal itu. Itulah yang disebut dengan kasyaf. Ya. Itu tafsir Ibnu Abbas. Adapun Ubay bin Ka'ab menafsirkan ayat ini lebih sederhana. Perumpamaan orang beriman yang menjadikan iman dan Al-Quran dalam hatinya, itulah yang dimaksud dengan piha misbah. Di dalam hati mereka ada misbah, ada lampu cahaya ya. Dadanya dan jujat adalah hatinya, qalbuhu ad-jujat ka'annaha kaukabun durriyun. Ini perumpamaan cahaya yang dipantulkan Al-Quran dan iman itu seperti bintang terang benderang ya, memberikan petunjuk ke dalam hati kita. Yuqadu min syajarati mubarakah, asalnya adalah ikhlas kepada Allah dan semata-mata beribadah kepadanya dengan tidak mensukutukannya, la syarqiyah wala gharbiyah. Perumpamaan buah yang ada pada pohon hijau dan nikmat tidak terganggu dengan matahari yang terbit dari timur dan barat. Demikianlah hati orang beriman, diberi pahala dari segala yang menimpanya jika dia bersabar, dan dia mendapat pahala apabila dia bersyukur. Jadi hati orang beriman itu kalau bahasa beliau disingkatkannya nur ala nur, cahaya di atas cahaya itu terdiri dari 5 tingkat. Bicaranya adalah nur, lisannya nur, perbuatannya nur, cahaya petunjuk, kedatangannya nur, cahaya, kepergiannya nur, dan dia akan diberikan nur cahaya pada hari kiamat. Dan Nabi menandai orang beriman, pengikut beliau, dengan cahaya wuduknya, cahaya amalnya. Maka seluruh amal soleh kita ini nanti dia akan menjelma jadi bentuk malaikat cahaya, malaikat seperti cahaya ya. Berwujud dia, ada wujudnya ya, ada surahnya bentuk cahaya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tafsir ya, kalau kita pahami secara berdasarkan buku-buku tafsir klasik ya, yang diambil dari beberapa kitab tafsir klasik. Menafsirkan nur. Jadi yang dimaksud dengan nur di situ bisa hati Nabi Muhammad, bisa hati orang beriman. Nah, bagaimana Imam Al-Ghazali menafsirkannya? Al-Ghazali
menafsirkan ayat ini menulis buku secara khusus. Dia tulis, nama bukunya adalah Mishkat Al-Anwar. Ya. Tafsir surah An-Nur ayat 35, tafsir surah cahaya. Maka saya tulis, saya ringkas menjadi sebuah tulisan. Ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Bagaimana beliau menafsirkannya? Kata beliau, yang dimaksud dengan cahaya di situ adalah petunjuk. Cahaya itu berlapis-lapis, petunjuk itu berlapis-lapis. Manusia ini untuk bisa sampai kepada sumber cahaya maha petunjuk Allah Ta'ala, itu harus melewati hijab-hijab yang banyak gitu. Ya, nur ala nur, hijab yang banyak. Petunjuk kita yang paling rendah adalah indera. Ketika kita melihat pohon hijau, benar nggak pohon itu hijau? Benar. Ada yang berani mengingkari? Tidak. Mata kita melihat. Tapi ketika kita naik mobil, kita melihat dari kejauhan aspal atau semen itu kelihatan seperti ada gelombang air kan? Kalau kita lihat jarak jauh, benar nggak itu air? Kita dekati, nggak ada air rupanya. Jadi mata kepala itu, kata Al-Ghazali, bisa menipu. Indra ini bisa menipu, berbohong dia, ya, dan bisa dibohongi. Mata kepala itu punya kelemahan, dia tidak bisa menangkap petunjuk kalau tidak terlihat. Ya, kalau nggak terlihat, nggak bisa dia lihat, nggak bisa ditangkap. Apa alat petunjuk yang bisa menangkap tak terlihat? Al-Ghazali mengatakan akal. Maka akal lebih tinggi dari indera. Ya, akal kita itu lebih tinggi dari indera mata, indera telinga. Dengan akal, indera mata, indera telinga manusia bisa kita bohongi. Ya. Bapak lihat sekarang Monas, bisa lihat Monas? Coba lihat pakai mata, bisa? Bisa? Nggak bisa. Coba lihat Monas pakai akalnya, bisa? Terbayang nggak? Terbayang nggak Monas? Atau jangan-jangan nggak ada yang pernah ke Monas ini? Nggak ada yang jawab. Kalau nggak kebayang, coba gini deh, coba lihat rumahnya, bayangkan rumahnya, lihat rumahnya sekarang. Terlihat nggak rumahnya? Ngelihatnya pakai akal. Terbayang nggak? Bentuk rumahnya terbayang? Pintunya depannya terbayang? Coba lihat rumahnya pakai mata sekarang, bisa? Itulah kemampuan akal. Dia lebih hebat daripada indera mata, indera telinga, indera fisik. Maka yang lebih berhak disebut dengan nur adalah akal ketimbang indera. Jadi nur ala nur, berlapis-lapis itu petunjuk itu. Ya, petunjuk indera mata, kemudian indera akal, nanti masuk kepada petunjuk indera hati dan ruh. Itu lebih dalam lagi. Itulah tadi sodrun itu, hati Nabi Muhammad itu bercahaya. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah memiliki hijab 70 cahaya dan kegelapan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Ya, dalam hadis lain 700, dalam hadis lain 70.000 hijab. Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya itu, maka cahaya wajahnya akan membakar semua yang memandangnya. Oh, coba. Makanya ketika Nabi Musa minta ketemu dengan Allah, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, tunjukkanlah zatmu, aku pingin melihatnya. Kayak mata kepala, indera mata. Rabbi arini anzur ilaik. Kata Allah Ta'ala, qala lan tarani, enggak bisa Musa. Enggak percaya, mau coba juga. Walakin inzur ilal jabal, coba lihat bukit itu. Akan kutunjukkan zatku. Fa ini istaqarra makanahu, kalau bukit itu tetap pada tempatnya, tidak hancur, tidak bergeser, tidak bergerak,
fasaufa tarani, maka engkau akan melihat zatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah tajalli, ini kata ulama tafsir, maka tatkala Allah masih menampakkan nur zatnya, begitu mau menampakkan zatnya, masih nurnya saja zatnya, lil jabal ja'alahu dakka, maka jabal bukit itu pun hancur berantakan. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun terpental sa'iqa, pingsan. Ya. Nah, itulah cahaya. Itu cahaya juga disebut. Ya. Jadi Allah, hijab yang paling dekat dengan zat Allah itu cahaya. Dan cahaya itu bisa juga diterjemahkan petunjuk. Menghubungi Allah, berhubungan kita dengan Allah dengan petunjuk. Maka kita diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Quran itu petunjuk, disebut dengan nur. Ya. Nur, salah satu nama Al-Quran, nama lainnya juga nur, cahaya. Ya. Falamma afaqa qala subhanak, maka tatkala Musa siuman, maka dia berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang pertama beriman kepadamu, enggak ragu-ragu lagi. Ya. Akulah orang pertama yang beriman kepadamu, enggak diisi dengan ragu lagi. Ini Nabi Musa. Ya. Ini ada dua tafsirnya. Secara garis besar ulama-ulama syariat menafsirkan, ketika Allah menampakkan nurnya, durjatnya itu gunung benar-benar hancur berantakan. Dan Musa jatuh pingsan, sebagian menyebut mati. Falamma afaqa, tatkala dia sadar siuman, baru dia mengatakan subhanak tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Jadi ada sejenis Nabi Musa merasa bersalah, minta Allah itu menunjukkan wajahnya, zatnya. Ada perasaan bersalah, kata sebagian ulama tafsir. Maka Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka disepakatilah ulama Ahlussunnah, Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrik absar. Allah tidak bisa dilihat absar, basar mata kepala, dan dia bisa memandang basar. Tidak bisa dilihat. Allah hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Satanzuruna rabbakum kama tarawna hadza lailatul badr, hadzal qamar, kala kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama ini. Gampang kan melihatnya? Enggak sakit, enak kan? Enggak susah kan? Akhir akhirat. Ulama besar Yaman Habib Umar mengatakan, nanti di akhirat Pak, mata kepala kita ini diberi kemampuan melihat Allah seperti kemampuan melihat mata hati. Jadi kemampuan melihat Allah mata kita ini sama kekuatannya dengan mata hati. Tersambung cahaya mata hati ke mata sehingga kita bisa melihat, menatap Allah. Dan menatap zat Allah itu sifatnya maknawi. Tetapi sebahagian ulama ma'rifat juga mengatakan, tetapi Allah itu bisa bertahwil. Bertahwil itu bermanifestasi, mengambil sebuah bentuk yang indah menurut ukuran kita, dan dia mengatakan innani anallah, hei hambaku, akulah Allah. Maka dalam sebuah hadis, tapi hadis ini ulama hadis pun karena sulitnya memahami hadis ini berbeda pendapat mereka. Nabi SAW bersabda, aku melihat Allah dalam mimpiku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Wah, ini kan mujassimah, mengatakan Allah berbentuk. Tolak, hadisnya dhaif. Ada lagi sanadnya sanad dhaif. Oh, sebagian ulama bilang enggak, ini hadisnya sahih. Maknanya bermasalah.
Nah, kalaulah hadis ini kita ambil sahih, apa yang dimaksud berbentuk seperti pemuda yang sangat tampan? Allah bertahwil dalam bentuk pemuda yang sangat-sangat tampan dalam pandangan manusia yang tak pernah dilihat. Itu artinya Allah itu menempati sebuah bentuk, bertahwil. Artinya menunjukkan bagian dari zatnya. Zat aslinya itu meliputi langit dan bumi, nggak bisa, nggak sama dengan makhluk. Itu sebagian ulama, ini perbedaan pendapat ya, mengatakan begitu. Pak yang muda, saya umpamakan ini. Bentuk air ini apa? Bentuk air ini apa? Bapak Ibu bisa lihat bentuk air? Apa bentuk airnya? Bentuk air, kenapa dia bentuk gelas? Karena dia bertahwil di dalam gelas, menempati gelas. Coba lihat air yang di laut, bentuknya gimana? Seperti gelas bentuk air? Hakikatnya gelas itu bentuknya apa? Hakikatnya air itu bentuknya apa? Bentuk air hakikatnya apa? Yang sebenarnya bentuk air itu bentuknya apa? Enggak ada. Tapi dia berbentuk gelas ketika dimasukkan ke gelas. Udara, saya tiup balon. Bentuk udara seperti, ketika udara saya masukkan ke balon, bentuk udara seperti balon. Apakah bentuk udara seperti balon? Apakah udara itu seperti balon bentuk aslinya? Tidak. Tapi udara itu bertahwil di balon. Paham Bapak Ibu? Jadi Allah itu bisa menunjukkan bahagian dari zatnya. Ini ilmu ma'rifat, jarang-jarang orang nggak tahu, berani menjelaskan gini. Allah itu bisa menunjukkan sebahagian dari zatnya alama yasha, dalam bentuk apa yang dia sukai. Ya suka-sukanya lah. Mau bentuk dalam pemuda yang sangat tampan, mau bentuk cahaya, bentuk api. Ya Musa, innani anallahi, Musa, kemari engkau, akulah Tuhanmu Allah. Iqla' na'laik, lepaskan sandalmu. Innaka biwadil muqaddasi tuwa, engkau berada di bukit Tursina yang disucikan. Yang ngomong gitu cahaya api dalam Quran, cahaya seperti api. Di balik cahaya itu ada suara memanggil Nabi Musa, dan suara itu yang mendengarnya hanya Musa. Tidak seperti suara kita, suara makhluk. Ada pita suaranya. Ini menurut sebahagian ulama mursyid ahli ma'rifat. Ya, mereka menafsirkan gitu, Pak. Jadi hakikat zatnya itu tidak terjangkau, meliputi langit dan bumi, meliputi segalanya, muhitum bikulli syai'. Tapi supaya dia diketahui, dikenal, supaya dia bisa diketahui, dikenal, maka dijadikannya lah makhluk manusia tempat bertahwilnya. Maka Nabi Muhammad itu tempat bertahwilnya Allah. Wa ma ramaitukum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Jadi ketika Nabi Muhammad memanah itu, yang memanah itu siapa? Yang memanah itu siapa? Yang memanah itu Allah, bukan Nabi. Kenapa? Karena yang mengambil tali kendali jasad Nabi itu langsung Allah, gitu loh. Yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna, itu kalau sudah ditarik oleh Allah kita nggak bisa buat apa-apa, Bapak Ibu. Dipaksa gitu, mana itu ya Allah yang mana? Kalau sudah tajalli Allah gitu, langsung diambil kendali oleh Allah. Tangan kaki Nabi Muhammad itu yang memanah itu Allah Ta'ala. Tapi kita lihat Nabi berfisik nggak? Berfisik. Nah, Nabi itu waktu itu dijadikan tempat tahwil, bertajallinya Allah. Tetapi Nabi Muhammad bukan Allah.
Maka tak boleh menyembah Nabi. Siapa yang bilang Nabi yang memanah itu bukan Nabi tapi Allah? Ya Allah sendiri, bukan kita kan. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad tapi akulah yang manah. Allah sendiri yang ngomong kok, bukan kita. Ini tauhid pemahaman sebahagian ulama ma'rifat. Maka sebahagian ulama ma'rifat mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah ingin tajalli menampakkan diri kepada Nabi Musa, jabal itu menjadi dakka, sirna. Artinya gunung itu hilang dalam pandangan Nabi Musa, dia fana, dalam pandangan fana dia mati. Kalau bahasa lainnya fana itu mendekati mati bahasanya. Dia mati, dalam kondisi mati itulah Nabi Musa melihat Allah. Ini tafsir yang kedua. Karena kata Nabi, kamu tidak akan bisa melihat Tuhanmu hatta tamut, sampai kamu mati. Itu hadis sahih. Kamu tidak akan bisa melihat Allah Tuhanmu sampai kamu mati. Maka kalau melihat Tuhan, ya mati dulu. Itu kuncinya. Hadis sahih begitu. Jadi Nabi Musa di sini mati. Maka kata sebagian ulama dalam tafsir Fahrul Razi disebut, maka sebenarnya Allah itu bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat, nggak mungkin Nabi Musa minta Allah memperlihatkan dirinya. Nggak mungkin sekelas Nabi Musa nggak tahu. Dia kan sudah ma'rifat, kenal Allah katanya. Makanya dia minta Allah memperlihatkan dirinya, bertajalli. Maka tatkala dia Allah memperlihatkan dirinya, dia pingsan dalam kondisi fana, itulah dia melihat Allah, kagetlah dia. Subhanak, maha suci Allah, maha suci engkau. Subhanak itu adalah ungkapan kekaguman. Maha suci engkau ya Allah, tubutu ilaih, aku bertobat padamu. Akulah orang yang pertama beriman. Maka sebagian ulama mengatakan Nabi Musa itu memandang zatnya, memandang Allah. Selain Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj memandang zatnya. Ini penafsiran. Penafsiran itu kebenarannya tidak mutlak, pendapat. Silahkan diterima kalau masuk ke nalar akal kita. Silahkan ditolak kalau kita belum siap menerimanya. Ilmu itu begitu, Pak. Cuman saya menjelaskannya saja supaya Bapak Ibu tahu ilmunya, ya, pendapat-pendapat ulama tentang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menuju Allah itu hijab-hijab banyak. Al-Ghazali membuat hijab itu menjadi 3 secara sederhana. Dirangkumnya, diringkasnya. Yang pertama hijab kegelapan murni. Hijab cahaya hitam. Wah, gitu kan. Hijab kegelapan. Kegelapan itu tak memiliki cahaya. Kegelapan itu enggak ada cahaya, enggak ada petunjuk. Hijab gelap. Ini aliran gelap, aliran hitam namanya. Kemudian ada bercampur antara cahaya dengan gelap. Saya buat di situ kan abu-abu. Enggak terlalu gelap, enggak ada juga cahaya. Ada cahaya tapi enggak bersih, enggak. Ada hijab cahaya. Hijabnya cahaya murni. Itu kita kebanyakan orang-orang beriman. Kalau belum ma'rifat, kita hijabnya hijab cahaya. Maka Nabi ketika Isra Mi'raj, ada juga sahabat Abu Dzar bertanya kan, dalam hadis sahih disebut, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah?" Nah, kalau bahasa Nabi di situ, bagaimana aku bisa melihatnya? Aku melihat cahaya, kata Nabi. Nabi SAW melihat Allah itu dihijab cahaya. Ini salah satu pendapat yang mengatakan Nabi tidak melihat zatnya. Itu beda juga ulama itu, Pak. Jadi di tingkat ulama besar, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan Nabi tidak melihat zatnya waktu Isra Mi'raj. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ya, termasuk sahabat-sahabat besar lainnya, Muaz bin Jabal mengatakan Nabi melihat Allah. Jadi sahabat besar aja beda pendapat. Aisyah, Abu Hurairah beda, Aisyah, Ibnu Abbas beda.
Itu di tingkat sahabat lagi kan, ahli ilmu. Itu sama-sama ahli ilmu kan, Ibnu Abbas dengan Aisyah. Nah, Ibnu Abbas katakan, ya maka zabal fuadu ma ra'a, hati Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Ya, dia melihat jatnya qaba qausaini, ya, sehingga dia merasakan dekatnya Allah itu dengan diri Nabi seperti dekatnya dua ujung tombak. Dekat begitu. Sampai begitu. Itu disebutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dihijab kegelapan murni ini, hijab cahaya ini, nur ala nur, yang paling jauh dari Allah, yang paling gelap, itu adalah orang-orang yang ateis, tak percaya sama Tuhan. Digelap. Ya. Orang Dahriyun, sama orang Dahriyun ini Pak, orang ini istilahnya aliran natural, alam. Kamu kalau mati nanti gimana? Ya kalau mati ya sudah jadi tulang belulang, selesai. Terus kemana larinya? Ya nggak kemana-mana, ke tanah aja, habis itu selesai. Nah, ini natural. Matinya ya kembali ke alam, udah gitu aja. Nah, orang yang tak percaya Tuhan model gini, ateis, Dahriyun, ini orang yang gelap sekali. Tak berfungsi hatinya, akalnya pun gelap, tidak difungsikan. Ya, padahal kalau difungsikannya saja akalnya dengan baik, dia pasti ngaku Tuhan. Contoh Fir'aun. Begitu dia tenggelam di laut merah, kok dulu dia nggak ngaku ada Tuhan, dia mengatakan dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata Nabi Musa, enggak. Tuhanmu siapa? Tuhanku adalah Rabbul Alamin. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Lihat alam semesta, bagaimana dia menciptakannya. Begitu hebat. Wah. Dia bisa menghidupkan dan mematikan katanya. Apa kata Fir'aun? Aku juga bisa menghidupkan, matikan. Aku enggak tahu ada Tuhan selain diriku. Kamu mau bukti? Aku bisa menghidupkan, mematikan katanya. Sini, dipanggilnya dua orang ke depan. Coba lihat sini. Ini satu kumatikan, ciap, penggalnya lehernya, mati kan? Yang ini kuhidupkan. Kamu pergi sana. Inilah aku Tuhan katanya. Ngeri nggak itu Pak? Sampai begitu Fir'aun mendoktrin masyarakatnya, Bapak Ibu. Ngeri kan? Ini ateis. Tapi ketika tenggelam di laut merah, apa dia bilang? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ternyata Tuhannya mati, kena laut aja nggak kuat kan? Tentara-tentaranya nggak bisa nolong, kata Allah. Masa Tuhan mati tenggelam laut merah? Keluar itu yang dalam hatinya, ruhnya itu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tolong aku wahai Tuhan. Wa kharra. Sudah di tenggorokan, tolak imannya, tak bermanfaat lagi. Kok enggak dari dulu? Maka tobat itu sebelum gharghara, sebelum tenggorokan masih diterima. Kalau sudah di sini enggak terima lagi. Namanya sudah di sini, tinggal nyabut dikit lagi, udah mau mati pulang, udah datang ajalnya. Kalau belum datang ajal bisa, tapi kalau sudah datang ajal, udah nyampe sini, nggak bisa lagi Pak. Jadi sebenarnya manusia ini punya cahaya di dalam hatinya. Itulah yang disebut dengan fitrah. Ada cahaya petunjuk bahwa dia ingin ada Tuhan, bahwa dia mengakui keberadaan Tuhan. Bagi orang-orang ateis Dahriyun, termasuk orang yang mentuhankan hawa nafsu, mereka ini terhijab kegelapan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawah? Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Kerja, pikirannya uang aja, banyak duit, narkoba, zina,
ya, ngerampok lagi, nyuri lagi, uang kantornya, nggak ada Tuhannya. Tuhannya apa? Hawa nafsu. Apa yang dipingin hawa nafsunya dicarinya, nggak perlu dia halal haram. Ini orang yang paling jauh, paling gelap rohaninya. Akalnya tak berfungsi, hatinya nggak berfungsi. Ini 3 kelompok kata Al-Ghazali. Ya, orang yang paling hina jauh dari Tuhan, ateis, dahriyun, dan mentuhankan hawa nafsu. Nah, ini contoh-contoh orang yang paling jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang berikutnya? Ya, terus jalan lagi, ada orang yang terhijab cahaya dan kegelapan, nyampur. Udah mulai muncul cahaya hatinya. Tuhan itu ada. Cuma dia tertipu indera matanya, indera telinganya. Ada Tuhan katanya. Ya, tapi kalau bisa Tuhan itu harus dilihat lah. Paling nggak ada perwakilannya. Nah, dibuatlah berhala, disembah. Dia maunya Tuhan itu kelihatan. Kalau nggak kelihatan nggak mau dia. Dibuatnya lah Tuhan itu berhala. Ya. Ada yang terhijab mata kepalanya, indera matanya begitu, dibuatnya berhala. Kemudian dia bilang, oh Tuhan itu harus hebat, bisa membakar, menghabisi, menghanguskan semuanya. Apa itu? Api. Oh, maka disembahlah api. Dibuatnya Tuhan itu api. Inilah penyembah api. Muncullah agama Majusi. Hatinya sudah mulai tergerak, ada cahaya, mengakui ada Tuhan Allah. Ya. Tapi terhijab indera mata dia. Ya. Kemudian apa lagi? Oh, Tuhan itu harusnya tinggi, mulia. Nah, dilihat yang tinggi, mulia, terang indah, bintang-bintang. Maka muncullah agama Zoroaster, menyembah bintang-bintang di langit. Itu Pak asal-asal agama itu. Ya. Ini orang terhijab-hijab itu, yang jauh dari Allah. Kemudian, oh itu kecil kali bintang itu, cahayanya nggak nyampe, nggak bisa nerangi. Harusnya dia tinggi, cahaya terang sekali, bisa nerangi seluruh alam. Itu baru disebut Tuhan, layak jadi Tuhan. Muncullah orang menyembah agama Majusi, nyembah api, nyembah matahari. Muncul nyembah cahaya. Akhirnya matahari disembah. Nabi Ibrahim kan dulu gitu Pak. Sebelum dia kenal Allah, dia lihat bulan, wah ini yang cocok jadi Tuhan ini, terang. Wah hilang rupanya malam, sudah siang dah hilang. Lihat matahari muncul, wah ini cocok dari Tuhan ini. Tiba malam hilang mataharinya. Wah, wa ana uhibbu al-ghafilin. Aku nggak suka yang hilang-hilang katanya. Masa Tuhan hilang-hilang, kadang ada kadang enggak. Sebelum dia menemukan Allah pun dia tersesat kan. Dia mencari Tuhan, menemukan Allah, mengenali Allah. Maka awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kali agama adalah kenal Allah. Maka nanti yang pertama ditanya dalam kubur apa coba? Yang pertama ditanya dalam kubur adalah marabbuka, siapa Tuhan? Tuhanmu. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Itu pertanyaannya kaitannya dengan ma'rifatullah, dengan iman. Enggak langsung ditanya, kamu ninggalin sholat enggak? Puasa enggak? Enggak langsung ke sana. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa yang kau tuhankan selama hidupmu? Itu pertanyaannya Pak. Ya, itu pertanyaan utama, paling utama awal. Awaluddin ma'rifatullah. Nah, beginilah model orang-orang yang sudah mulai bertuhan, tapi ada yang terhijab indera mata, ada yang terhijab akalnya, ada yang terhijab daya khayalnya. Ini aliran Mujassimah Karamiyah. Tuhan itu tinggalnya di langit, bertempat di aras. Ini orang terhijab daya khayal. Dia bayangkan Allah itu tinggi di langit. Ya sama kayak tadi mula-mulanya Pak. Cuman yang menghijabnya daya khayal. Ada yang tadi menghijabnya Tuhan itu matahari, bintang, Majusi ya kan. Ini Tuhan itu tinggal di langit. Tuhan itu bersemayam, bersinggasana di atas aras, bertempat tinggal ya. Kalau kita katakan aras singgasana Allah boleh, tapi yang nggak boleh istiqrar,
Kalau kita sebut Allah tempat tinggalnya di aras, itu dah, itu orang yang terhijab daya khayal, kata Al-Ghazali. Ya, terhijab daya khayal mereka. Dan yang terakhir, orang yang akalnya salah, disamakannya lah Allah dengan makhluk. Termasuk orang yang terhijab akalnya itu mengatakan Al-Quran itu firman Allah itu punya huruf, punya suara. Itu yang sering saya sampaikan. Kalau Allah ngomong bersuara seperti suara saya, yang menghasilkan suara gelombang ini adalah ini kan, pita suara. Maka orang yang mengatakan Allah itu berfirman bersuara seperti saya, itu sama dengan Allah itu menyamakan diri Allah dengan makhluk. Dia terhijab akalnya, tersalah, kata Al-Ghazali. Ya. Kenapa? Ya Allah tuh laisa kamitslihi syai'un, enggak sama dengan makhluk. Kalau dia ngomong sama seperti saya, bersuara, ya sama seperti makhluk kan. Jangankan saya, kalau ruh saya keluar, ruh Bapak ini keluar, ruh Bapak ngobrol dengan ruh saya, ada enggak suaranya seperti suara saya? Enggak kelihatan kan, enggak kedengaran kan? Itu bahasa ruh. Sedangkan Allah itu adalah ar-ruh, sumber ruh. Ya, penciptanya ruh, penciptanya cahaya. Ya, hakikatnya kalam zat, firman zat itu enggak ada suaranya, bila sautin wala harfin. Enggak ada sautnya, enggak ada suaranya. Hakikat zat, hakikat kalam zat. Nah, itu termasuk dalam memahami pemahaman agama. Maka kita ini terus terhijab-hijab sampai nanti kepada hijab putih itu, hijab cahaya putih itu kita orang beriman. Sudah benar, cuman masih terhijab cahaya satu lagi. Tapi cahaya menghijabnya cahaya putih, bukan kegelapan, ya. Baru orang makrifat tanpa hijab. Oke, saya kira itu aja. Ini tafsir surah apa ya? Tentang akidah aja dulu. Ada yang mau tanya silakan. Ya, waktunya udah lewat 9 menit sih. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Kalau nggak ada pertanyaan berarti paham benar tuh semua ya. Iya. Wah. Paham, alhamdulillah Pak Kiai. Iya, alhamdulillah kalau paham semua. Udah paham Bu ya? Paham Bu ya? Tapi nggak ada juga yang ngangguk gini. Bisa dipahami Pak ya? Nah, itu tafsir Al-Ghazali, tafsirnya tentang Nur ala Nur. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, karena waktunya pun sudah habis, sampai situ saja. Mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk kepada kita, menambah ilmu kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terakhir saya ingin sampaikan, kalau kita sholat nyembah Allah, jangan membayangkan Allah itu punya bentuk. Ya, Bapak hanya hatinya mandang ke ruang kosong saja. Allahu Akbar, yakini saja dia, itu dia meliputi segala-galanya di balik ruang kosong itu, menguasai. Muhitum bikulli syai'. Tapi dia tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Itu tauhid orang ma'rifat. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami ya Rabb, dosa para pemimpin bangsa kami, para ulama-ulama kami, jadikan pemimpin bangsa kami orang-orang yang soleh, ulama-ulama kami orang-orang yang istiqamah beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Orang-orang yang kaya di antara kami orang-orang yang pemurah, dan orang-orang yang miskin di antara kami jadikan orang-orang yang penyabar ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah negeri kami negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allahumma ja'al fi qalbina nuran, terangi cahaya, terangi hati kami dengan cahayamu ya Rabb.
Allahumma jal fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran. Jadikan di pendengaran kami cahaya, penglihatan kami cahaya, di kanan kiri kami cahaya, depan belakang kami cahaya, atas bawah ya Allah. Jadikan kami diliputi cahayamu ya Allah. A'jimna nurana, tulang belulang kami penuh dengan cahaya, dan agungkanlah cahaya kami ya Allah. Wa anta nurus samawati wal ardh, kaulah cahaya langit dan bumi ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami kemampuan untuk taat, berikan kami istiqamah dalam setiap saat. Jadikan hati kami selalu khusyuk kepadamu, lisan kami sering berzikir ya Rabb. Berikan kami rezeki yang baik, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang kau berkahi ya Allah. Rezeki-rezeki yang selalu menambah kami dekat kepadamu ya Rahman. Jangan sentuhkan kami kepada rezeki yang haram. Aghnina bihalalika an haramik, kayakan kami, cukupkan bagi kami rezeki yang halal untuk memenuhi kehidupan kami ya Allah. Jadikan segala apa yang kau berikan kepada kami ya Allah sebagai sandaran rindu kami kepadamu ya Rabb sebelum kami berjumpa kelak kepadamu. Berikan kami keizinan lajjati ilan nazri wajhikal karim. Berikan kami kelezatan memandang zat wajahmu ya Allah ya arhamar rahimin. Berikan kami kelak ya Allah memandang zat, kelezatan memandang zat wajahmu ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika kami telah sampai umur kami kembali kepadamu, panggil kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kami munajat, dalam keadaan hati kami mencintaimu ya Allah. Kau telah menghidupkan kami dengan cara yang baik, maka kelak matikanlah kami, kembalikan kami kepadamu dengan cara yang terbaik. Wahai Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, jangan kau akhiri hidup kami dalam keadaan tercela su'ul khotimah, sehingga menyebabkan kami menjadi orang-orang yang ternista dan terbuang ya Allah, tercela ya Rahman. Na'udzubillahi min dzalik, kami berlindung kepadamu wahai Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.